Sebuah kasus aneh tentang katanya muncul di sebuah bandara di Florida dan akhirnya membuat seorang pramugara veteran United Airlines didakwa melakukan penyerangan. Kami mendapatkan rekaman kamera tubuh yang menunjukkan seorang wanita dari maskapai lain mengajukan keluhan kepada polisi, menuduh pria tersebut menyentuhnya tanpa izin, mengatakan hal-hal rasis kepadanya, dan bahkan mengikutinya kemana-mana. Jangan sentuh aku, ada apa denganmu? Tapi terduga pelaku punya cerita yang berbeda. Kamu tidak menyentuh bahunya, itu maksudmu? Saya memang menyentuh bahunya di dalam bus. Dia bilang padamu jangan sentuh dia. Dia bilang, dia mulai berteriak dan saya bilang tidak ada yang. Itu sebenarnya penyerangan, sekadar informasi. Kami akan menyajikan kedua sisi, ditambah keputusan akhir jaksa tentang kasus ini, dan kami akan membiarkan Anda memutuskan apakah ini penangkapan yang wajar atau reaksi berlebihan. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Hari kerja dua pramugari dari dua maskapai berbeda terganggu awal tahun ini ketika polisi dipanggil karena laporan tentang pertengkaran, dan salah satu dari mereka dikenai tuduhan penganiayaan pidana. Insiden ini terjadi di Bandara Internasional Tampa pada 8 Maret 2025 melibatkan agen tiket Cayman Airways, Askia Bomier, dan karyawan United Airlines, Frederick Fleischman, 58 tahun. Polisi Tampa mendengarkan cerita Bomier didampingi karyawan Cayman lain yang juga memberitahu petugas apa yang dilihatnya saat rekan kerjanya turun dari shuttle bandara. Jadi bagaimana semua ini bermula? Oke, waktu itu aku sedang menelepon pamanku dan dia meneleponku. Oh, suaramu? Suara? Suara. Aku bilang oke dan aku akan keluar. Dan aku masih bicara dengan pamanku dan dia datang kepadaku. Seperti tutup mulutmu. Dia menyuruhmu untuk tutup mulut. Aku bilang, kamu rasis ya? Kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Dan dia bilang, ya aku bisa dengar kamu. Dia bisa bahasa Prancis, jadi bahasa Inggrisnya kurang lancar. Kamu berbicara bahasa Prancis dengan pamanmu? Oke. Lalu dia mencoba mengambil lencanamu? Iya. Oke, maksudmu dia benar-benar mengambilnya begitu saja? Tepat sekali, aku bilang, ada apa denganmu? Ya. Aku duduk di sebelahnya dan dia seperti... Oke, lalu apa yang dia katakan setelah dia menepuk bahumu? Apa yang dia katakan? Ini hari terakhirku di sini. Ini, oke. Dia akan memastikan mereka memecatku. Dia bilang ini hari terakhirnya di sana. Dia akan memastikan dia... Dan dia mengambil foto dan merekam video. Semua orang melihat saat dia menyentuhku, padahal aku sudah bilang jangan sentuh aku. Okay. Dan dia mengikutiku sampai aku... Ya, jadi setelah dia menepukmu, apakah kamu terus memintanya berhenti dan apakah dia melakukannya? Setelah itu dia... Apakah dia berhenti? Oke. Jadi ketika kamu bilang ke dia, berhenti menyentuhku, lalu dia berhenti. Oke. Jadi semua pegangan dan lencana itu, semua itu terjadi sebelum kamu bilang ke dia untuk berhenti? Iya. Oke. Itu terjadi di halte bus saat dia datang. Itu di halte bus? Saat dia mencoba untuk... Oke, sentuhannya terjadi di dalam bus, ya? Oke, di dalam bus. Dan seberapa jauh dia mengikutimu? Oh. Sampai ke Marion? Ya. Oke, jadi dia masuk ke Marion, ke kantor, lalu... Oke. Dia menepuk bahumu dan mencoba mengambil lencanamu. Apakah dia menyentuh di tempat lain? Kau memintanya berhenti, dia langsung berhenti. Tapi masih mengikutimu? Iya. Oke. Dan dia berhenti menyakiti aku. Itu masih menyakitiku. Seperti saat dia mengikutiku di Marion. Setiap agen melihat dia. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka bosku, siapa bosku, siapa bosku. Oke. Jadi dia sedang bertanya. Dia ingin memastikan ini hari terakhirku di sini. Dia sedang berbicara di telepon dengan pamannya.
Dia sedang berbicara dalam bahasa Prancis. Dia tidak menyukainya, jadi dia menepuk bahunya dan memintanya berhenti. Dan kemudian mereka berada di halte bus. Dia mencoba meraih lencana miliknya dan kemudian dia memintanya berhenti. Saat itulah dia berhenti. Baiklah. Apakah dia memperagakan bagaimana dia menepuknya? Bagaimana sebenarnya dia menepuk bahumu? Apakah itu cukup keras atau hanya tepukan ringan saja? Bagaimana dia menepuk? Seperti itu saja? Apakah itu sulit, lembut, atau agak keras? Seperti itu. Ya kamu? Baiklah. Tidak ada cedera? Petugas polisi kini memastikan apakah Beaumier ingin menuntut dan melanjutkan kasus ini agar Fleischmann diadili atas dugaan penganiayaan. Dia tampaknya setuju. Hal itu dicatat dalam pernyataan tertulis tangan yang disertakan dalam laporan polisi. Petugas memberitahu para wanita bahwa mereka harus berbicara dengan Fleischmann dan saksi sebelum menentukan langkah selanjutnya. Saya tidak bisa memprediksi apa yang terjadi setelah petugas bertemu orang itu. Apakah dia pilot atau bukan? Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan dia katakan pada awalnya. Saya belum tahu isi videonya, semoga bisa memperkuat fakta yang dia sampaikan. Jika benar begitu... Jadi mereka menelepon saya, mereka bilang, ada seseorang yang mengikuti kami ke sini, dan saya bilang, kenapa? Ada apa? Karena saya sedang menelepon dengan wakil presiden saya, jadi saat dia menelepon saya tidak bisa menjawab, dan akhirnya... Saya bilang, saat itu dia sudah masuk lewat pintu dan mereka menelepon saya. Mereka bilang, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami berhasil seperti menghalanginya sehingga dia bisa terus masuk ke kantor dan turun tanpa dia mengikutinya sampai masuk ke dalam kantor. Saya bilang, oke, saya bilang. Lalu saat dia sampai di sana, dia menangis terus. Hari saya bilang, kamu harus berhenti menangis. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan, kamu menangis. Kamu harus tenang dulu supaya bisa menceritakan ke saya apa yang terjadi. Dia mulai bercerita. Saya bilang, Syekh, kita kembali ke loket tiket dan kamu angkat teleponnya. Kamu harus belajar membela diri sendiri dan saya akan tetap di sana bersamamu. Ya, kamu harus membela diri dan bilang pada mereka, saya tidak ada di sana. Dia baik-baik saja. Kami akan mencari tahu dan mengidentifikasi dia, lalu berbicara dengannya. Mendapatkan cerita dari dua pihak. Benar. Ya, saya belum berbicara dengan saksi mana pun, tapi apa yang dia ceritakan kepada saya terdengar seperti itulah yang terjadi. Benar. Ya, kecuali seperti yang saya bilang, kecuali kita mendapatkan rekaman video dan ternyata benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Dan kalau kita bicara dengan pria ini dan ceritanya benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan, itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Benar. Bu, apakah ibu berada di dalam bus bersama mereka saat itu terjadi? Tidak. Saya tidak. Oke. Jadi kamu hanya mendengar ceritanya saja? Tidak, aku sedang berjalan kembali saat dia mengikuti dia. Aku berada di koridor di Marriott. Oke. Dan aku mendengar percakapan saat dia bertanya dia bekerja untuk siapa. Oke. Baiklah. Karena semua orang tidak tahu harus kemana. Saya bilang, tapi tidak peduli warna kulit kita. Mari kita saling memperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Saya tidak peduli apapun, siapapun, kamu hormati saya hormati kamu. Itu saja. Kita tidak harus akur. Kita tidak harus punya pandangan politik yang sama, tapi kita harus bisa akur, kan? Kan Candu Klau Putri Dureng sudah menetapkan batas. Batas itu seharusnya tidak sengaja dilanggar. Benar. Dan itulah kenapa di akun saya tidak ada yang membahas politik. Saya tidak peduli apa yang kamu lihat di CNN sebelum kamu datang ke sini. Tunggu sampai kamu pulang dan bicarakan itu. Kita tidak akan membahas politik atau hal lain selain menyambut Anda di Cayman Airways dan membicarakan apa yang terjadi di Cayman Airways. Waktu mereka di sana seburuk pemilu mereka sekarang. Saya bilang ke mereka, kita hanya datang ke sini untuk periksa orangnya, tidak bisa melibatkan politik. Kami dapat penumpang, mereka ingin datang ke sini dan saya bilang, Bu, saya mengerti, tapi kami tidak bisa menanggapi hal itu dengan Anda. Ini ada sesuatu yang menarik. Para saksi mengatakan kepada polisi bahwa mereka mengira Fleischmann mungkin adalah pilot United Airlines, tapi polisi memastikan bahwa dia adalah pramugara veteran yang saat ini bekerja di salah satu gerbang A. Halo Pak, saya petugas jasa, ini petugas TRAN. Oke. Anda tahu kenapa kami di sini? Kami di sini karena sesuatu yang terjadi di dalam bos.
Saya sudah meminta wanita itu untuk mematikan ponselnya. Dia pada dasarnya melaporkan insiden penyerangan di dalam bus. Penyerangan. Ya, telah alasan kami ada di sini. Aku sudah memintanya mematikan ponsel. Kami juga punya saksi dari maskapai lain. Aku hanya ingin mendengar versi ceritamu. Jadi aku sedang di halte bus. Dia berteriak-teriak di telepon dan aku bilang bisa matikan ponselmu. Dia memanggil rasis berulang kali. Dia mengacungkan jari tengah ke arahku. Dia menyuruhku pergi ke neraka. Aku bilang, yang kita butuhkan hanya ketenangan di penampungan. Kita butuh ketenangan di dalam bus, kita akan ke sini. Kita akan pergi ke terminal. Saya menemukan rekan kerjanya turun dan mereka memberi saya informasi bosnya karena saya ingin mengirim sesuatu. Kita tidak berteriak di dalam bus, kita tidak melakukan apa-apa. Dan Ternyata ini terjadi, ini sudah dimulai sebelum di bus dan kemudian berlanjut saat di bus. itu dimulai di tempat penampungan, lalu di bus, dan kemudian saat datang ke tempat kerja. Jadi saya mengikuti dia ke arah Marriott, rekan kerjanya datang ke arah ini. 3 dari mereka berhenti dan berkata, oh ini nomor bos kami, saya punya nomor bos. Saya mengambil tangkapan layar bosnya dan saya berkata, kita tidak perlu berteriak di dalam bus. Ya orang bisa pakai earphone, semua orang bisa mengirim pesan. Kamu berteriak, saya bilang jangan berteriak. Saya ternyata memang berbalik dan meletakkan tangan saya di pundaknya. Lalu saya berkata, bisakah kamu berhenti? Dan itu satu-satunya saat saya menyentuhnya. Jadi setelah kalian saling bertukar kata, Anda meraih, mengambil lencananya dan memfotonya. Saya rasa saya tidak memfoto lencananya. Tidak. Kami punya beberapa saksi dari American Airlines yang ceritanya agak berbeda dari cerita Anda. Anda memang menyentuh bahunya, itu yang mereka katakan. Ya memang menyentuh baunya di bus. Lalu dia berkata, jangan sentuh saya. Dia bilang, dia mulai berteriak dan saya bilang, tidak ada yang... Secara teknis itu disebut pemukulan. Supaya kamu tahu, ketika kamu menyentuh atau memukul seseorang, Saya tidak memukul. saya jelaskan isi undang-undang di Florida tanpa izin mereka. Oke. Ketika kamu menyentuh atau memukul seseorang dan mereka tidak ingin disentuh, itu adalah tindakan pemukulan. Oke, tapi saya tidak punya foto kartu tanda penduduk dia di ponsel saya. Oke. Jadi ini ponsel saya. Apakah kamu sudah mencoba mengambil identitasnya? Saya tidak tahu apakah saya pernah menyentuh identitasnya. Oke. Saya tahu saya menyentuh baunya dan dia berteriak saat dia sedang duduk. Kamu juga tidak pernah ambil kartu tanda penduduknya. Saya tidak ingat mengambil kartu tanda penduduknya. Apakah kamu menyentuh bahunya atau menepuknya? Saya bilang, kita tak perlu mendengar apa-apa. Iya. Kita masih perlu rekaman video dari dalam bus. Oke. Jadi yang terjadi adalah karena apa yang menyebabkan kamu menyentuh dia. Jelas dia tidak mau kamu menyentuhnya, dia tidak mau kamu sentuh. Oke. Menurut hukum, undang-undang tersebut merupakan penganiayaan. Saya memang menyentuhnya, Kamu memang tidak memukul, tapi tetap menyentuhnya tanpa keinginannya. Oke. Dan berdasarkan hukum, itu termasuk penganiayaan. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya perlu kamu ikut dengan saya. Sebenarnya, apakah Bapak membawa identitas diri? Ya Pak, Anda sudah pegang kartu identitas saya. Bukan, SIM Anda. Tentu. Fleischman tampak tenang saat berinteraksi dengan petugas, sedikit bingung atas tuduhan yang diarahkan padanya, namun tetap santai menghadapi situasi tersebut. Saya tidak akan bekerja. Apakah itu yang Anda maksud? Selama yang dibutuhkan untuk... Itu tergantung lamanya waktu yang dibutuhkan. Oke, soalnya seharusnya aku sedang di pesawat sekarang. Oh iya. Pesawatnya berangkat jam 12 lewat sekian. Jadi ini adalah... Kamu akan ditahan. Oke. Iya, jadi tidak ditahan. Tak ditahan tapi aku harus ikut. Jadi aku tidak akan... Kantor kami di lantai 1 di bawah. Oke. Dan dia akan melakukan rekam observasi yaitu pembebasan dengan rekaman sendiri. Oke. Setelah dia mengisi semua dokumen, kami memberinya cetakan tanggal sidang. Oke. Saya tidak tahu apakah dia akan membutuhkan waktu 20 menit atau 30 menit. Nah, tidak, itu berhasil. Bukan, pesawatnya harus pergi ke Denver. Oke, kami akan mengurus itu. Baiklah teman-teman. Saat mereka ke kantor bandara Departemen Kepolisian,
Polisi menjelaskan lagi alasan tindakan Fleischman dianggap kriminal. Kami juga telah memeriksanya. Berdasarkan statuta Florida, pelanggaran pemukulan terjadi saat seseorang dengan sengaja menyentuh atau memukul orang lain tanpa persetujuan. Jika dia tidak menyentuh atau memukul, seperti jika kamu bahkan tidak menyentuhnya, kami pasti sudah membiarkan itu. Saya melakukannya. Saya melakukannya dan saya menepuk pundaknya lalu saya berkata, bisakah kamu berhenti di dalam bus? Saya mengerti. Jelas seluruh situasi itu membuat dia sangat gelisah. Dia menangis ketika kami sampai di sana. Jadi dia yang melapor. Ya, dia yang menerima pengaduan itu. Oke. Saya tidak tahu. Saya kira saya sedang diinterogasi. Tidak, kamu tidak sedang diinterogasi. Ini hanya cadangan untuk saya. Ya, hanya sebagai cadangan untuk dokumen saya. Saya lebih khawatir soal pekerjaan. Saya tidak khawatir tentang diri saya. Saya khawatir tentang pekerjaan saya karena ini terjadi di sini. Kamu bilang hari ini hari terakhirmu? Tidak. Oh, itu yang kami dengar hari ini. Tidak, aku tidak ingin ini menjadi hari terakhirku. Intinya mereka bilang kamu menyatakan hari ini hari terakhirmu dan ingin dipecat. Kamu bilang ke dia Trump akan mendeportasi dia. Mungkin saja, ya. Kamu juga sudah bilang ke dia soal logatnya dan lainnya. Aku tidak. Aku cuma bilang aku butuh kamu diam saja. Apakah itu berkembang menjadi... Inilah sebabnya kami selalu mewawancarai siapapun yang ada di sana, karena kami adalah orang-orang yang tidak memihak. Kami hanya... Dia terus bilang ke saya, dia bilang, kamu rasis, dia memaki saya, dan saya bilang, gadis, saya memakai berbagai hal. Saya bilang, saya bukan rasis. Saya tumbuh di Honolulu, saya satu-satunya orang kulit putih. Kamu harus berhenti, yang kami butuhkan darimu hanyalah berhenti. Jangan berteriak di dalam bus, jangan berteriak di halte bus. Hari ini akan penuh drama karena itu akan menjadi... Mereka akan menempatkanmu di penerbangan lain. Tidak, aku pulang. Mereka sedang sibuk mencari seseorang untuk menggantikan posisiku, pergi ke Denver dan pulang. Sudah berapa lama kamu pramugara? Ini tahun ke-30 saya. Tahun ke-30? Jadi, Fleischman didakwa dengan tuduhan penyerangan dengan menyentuh atau memukul. Ini adalah pelanggaran ringan. Dia tidak ditahan. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan bulan April. Dan menurut polisi, dia mengakui tanggal sidang, menandatangani, serta memberi sidik jempol pada surat pernyataan. Beberapa bagian laporan kini disunting demi privasi, tapi laporan itu memberi kita sedikit gambaran jelas tentang apa yang dikatakan atau diklaim terjadi oleh Beaumier. Jadi, kutip, menurut Beaumier, dia berada di tempat parkir karyawan di halte bus nomor 3, sedang berbicara di telepon dengan pamannya. Beaumier sedang berbicara dalam bahasa Prancis. Seorang pria kulit putih yang lebih tua yang mengenakan seragam United Airlines, kemudian mendekatinya dan mengatakan bahwa suaranya mengganggu dan membuatnya terganggu. Beaumier menyatakan dia melanjutkan telepon dengan pamannya. Namun pria tersebut meraih tempat tanda pengenalnya yang digantungkan di tali di depan tubuhnya untuk memotretnya. Saat polisi bertanya, Fleischman membantah telah menarik tali gantungan lehernya. Dia mengklaim hanya memintanya lebih tenang tanpa berniat memulai konfrontasi. Di laporan, tertulis Beaumier menyebut Fleischman terus menghina dirinya dan mengancam akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Dan kutipan itu, Trump akan mendeportasi kamu. Jadi, ketika bus tiba, Beaumier masuk ke dalam bus terlebih dahulu, duduk di dekat bagian belakang bus. Fleischman juga masuk ke dalam bus dan duduk di dekat Beaumier. Saat di dalam bus, Beaumier menyatakan bahwa Fleischman terus mengganggunya dengan pelecehan verbal dan mengetuk bahunya 2 kali. Beaumier meminta Fleischman tidak menyentuhnya dan dia menurutinya. Beaumier menyampaikan bahwa dia tidak terluka akibat ketukan tersebut. Jadi, apa yang dikatakan para saksi kepada polisi tentang semua ini? Nah, laporan polisi menyebutkan satu pria, Kermit Cortez, nama yang luar biasa, Kermit Cortez, yang mengatakan hal berikut. Kutipan, Cortez menyatakan bahwa dia melihat Fleischman dan Beaumier terlibat dalam pertengkaran verbal yang sengit di halte bus dan di dalam bus. Namun, Cortez tidak mendengar pembicaraan kedua pihak itu.
Cortez mengatakan bahwa Fleischman duduk di sebelah Beaumier setelah dia duduk dan terus berbicara dengannya. Cortez kemudian melihat Fleischman meletakkan tangannya di bahu Beaumier yang langsung diprotes olehnya. Fleischman berhenti menyentuh Beaumier namun tetap berbicara agresif padanya. Cortez menyarankan bahwa dia melihat Fleischman mengambil foto Beaumier dengan ponselnya dan mengikutinya saat mereka turun dari bus di Red Quad One. Laporan polisi menyatakan bahwa polisi telah berencana untuk mengumpulkan rekaman pengawasan dari bus pada hari itu. Tetapi administrator yang memiliki akses tampaknya tidak ada di tempat. Jadi meskipun polisi mungkin telah kembali dan memeriksa ulang rekaman pengawasan untuk memastikan ceritanya, kita tidak tahu persis apa yang ditunjukkan rekaman itu, tetapi yang kita ketahui dari catatan pengadilan Hillsborough County bahwa pada bulan Mei, jaksa akhirnya membatalkan kasus tersebut, menulis, negara bagian Florida dengan ini mengajukan nolle prosequi dalam kasus yang disebutkan di atas dan meminta kantor panitera untuk menarik kembali surat perintah yang masih berlaku. Penyalin dalam kasus ini. Sekarang, laporan Departemen Kepolisian Tampa menunjukkan bahwa United Airlines Corporate telah diberitahu tentang insiden ini. Tidak jelas apakah ada tindakan yang diambil terhadap siapapun yang terlibat, tapi tetap saja itu adalah kesimpulannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Seperti biasa, langganan YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa.